Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Ya, ada kendala? Enggak ada. Baik. Sebelumnya Akang tahu konseling itu dari mana? Sesi Dari konseling. teman Dari teman. Disuruh apa keinginan sendiri? nanya pengen perbaiki diri gimana sih, kata teman tuh coba aja konseling, datanya ke sini katanya. Baik. Berarti emang pengen coba ya? Sebelumnya apakah emang pernah mengikuti sesi konseling? Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, konseling itu kayak upaya bantuan yang dilakukan profesional kepada klien yang memang tujuannya itu untuk membantu menjelaskan masalah gitu. Nah, dalam sesi konseling juga ada yang namanya itu asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini tuh saya berharuskan menjaga rahasia kamu. Nah, kalau boleh tahu siapa saja yang boleh mengetahui masalah kamu? Orang tua boleh sih. Orang tua. Dan juga dalam sesi konseling ini biasanya berjalan dalam 4 sesi. Dalam satu sesinya itu bisa memakan waktu 30 sampai 40 menit. Nah, dan di sini juga saya izin mencatat bagian penting untuk kedepannya. Baik, nah sebelum kita mulai, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut aja. Lanjut saja, baik. Nah, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, kalau boleh tahu, alasan kamu kali ini mengikuti sesi konseling itu untuk apa? Saya kecanduan main judi online. Kamu kecanduan main judi online? Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan itu kamu mulai kecanduan dalam bermain judi? Ketika kelas 10 SMP. SMK. Boleh diceritakan nggak awal mula kamu mengenal yang namanya judi? Lagi nongkrong gitu sama teman-teman, tiba-tiba ada yang main gitu Ya. Terus penasaran ngeliatin orang, awalnya ngeliatin doang, tapi lama-lamaan kayak tertarik gitu kan, soalnya banyak yang jackpot juga kayak ya gue mau nyoba lah gitu Ya, kali aja gitu kan ya. jackpot. Berarti emang dari teman yang ikut-ikut. Baik. Sebelumnya, apakah orang tua kamu tahu bahwa kamu memiliki keterbiasaan bermain judi? Tidak. Apakah untuk kedepannya boleh tahu apa gimana? Boleh. Baik. Nah, menurut pandangan kamu dengan bermain judi ini tuh apa sih manfaatnya bagi diri kamu? Sebenarnya sih nggak ada kayak, Tidak ada. Kenapa? Boleh dijelaskan? karena keseringan saya, karena keterbiasaan saya, kecanduan saya main judi online, kayak banyak banget gitu uang saya ataupun barang-barang saya yang udah istilahnya dijual ataupun dimainin lah buat main judi itu gitu kan. Berarti emang karena kerugiannya yang sangat besar ya? Iya. Baik. Nah, baik. Tadi kan kamu bilang bahwa tidak ada manfaatnya ya, malah mengakibatkan kerugian yang sangat besar ya. Nah, apa sih kerugian terbesar kamu selama bermain judi? Banyak sih Pak, kayak dulu kan dari HP aja gitu kan, Ya, yang awalnya HP saya ya dibilang mahal gitu iya, kan, Pak. katanya HP-nya yang tinggi, sampai ke sekarang malah menggunakan Xiaomi Redmi 8 gitu, Ya, yang awalnya dari iPhone, gitu kan, dijual semakin menurun, bahkan sekarang sampai ya, Xiaomi 8 gitu. oh, ya. Adakah selain dari HP mungkin? Banyak. Motor atau gimana? Kalau motor sih cuma motor juga udah digadein, laptop juga digadein, banyak apa. Jadi makanya kenapa saya pengen nyoba juga, saya pengen keluar gitu dari zona ini tuh, karena ya apa ya, kerugian yang udah saya tanggung tuh udah kelewatan lah Ya. maksudnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas mengenai kerugian ya. Nah, untuk kemenangan terbesar kamu itu bisa mencapai berapa? Terbesar ya selama kamu bermain judi sampai saat ini. Kalau misalkan dihitung persen dengan jumlah uang yang dikeluarin sama saya, mungkin 0, sekian, 0,8 kayaknya. Berarti lebih tinggi dari kerugiannya apa dari kemenangannya? Lebih tinggi kerugiannya, karena kemenangannya itu di antara 0,8, nggak nyampe 10% gitu. Berarti emang sangat rendah ya Iya. untuk kemenangannya. Iya. Baik. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa kamu ini tuh ingin mengurangi dalam bermain judi ya, bahkan berhenti. Nah, sebelumnya apakah kamu pernah mencoba gitu untuk mengurangi si kecanduan dalam bermain judi itu? Pernah sih Pak, mencoba gitu kan, ketika punya duit istilahnya nggak mau main, tapi
ya karena mungkin circle juga, tongkrongan juga gitu kan, ketika ada saldo ya otomatis dimainin gitu. Berarti emang kalau misalnya kalau ada saldo tetap dimainin gitu. Nah mungkin dari kegiatan ini mah, ada gak sih kegiatan yang emang kayak membuat kamu itu benar gak main judi dalam seharian selain yang tadi itu? Ya, kan kalau misalkan lagi sekolah ya sekolah biasa tadi kalau pulang sekolah gitu kayaknya ya main lagi karena circle-nya lingkungan saya semuanya emang kayak gitu, makanya saya juga jadi ini harus kayak gimana ya, makanya jadi bingung, pengen berhenti tapi susah Ya. teman-temannya juga malah satu dua lah gitu kan, kayak gitu. Berarti emang dari faktor teman-temannya juga mungkin ada rasa penasaran ya, ingin menang lagi dan menang gitu. Pengen terus mencoba, cobalah kali aja gitu kan, kali aja JP dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya kalah lagi. Ya. Nah mungkin misal nih dari skala ya ada skala 1 itu kamu tidak kecanduan sama sekali, nah untuk 10 itu kamu sangat kecanduan. Untuk kamu saat ini tuh di posisi keberapa nomor? 7 ya. 7. Ya. 7-nya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi kayak ya kalau misalkan ngelihat saldo kayak kata aja udahlah pengen gitu kan. Kalau misalkan nggak ada saldo terus lihat teman-teman main kayak lagi pegang duit nih, Ya. top up langsung pengen gitu. Berarti emang dari faktor teman dan ya atau penasaran itu yang paling tinggi ya. Ya. Kalau boleh tahu apa sih yang ingin kamu capai gitu setelah sesi konseling kali ini? Ya seminimal mungkin sebelum saya berhenti ya bisa membatasi lah gitu kan, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang lebih buruk lagi dari sekarang. Membatasi dan mengurangi ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya ada gak sih rencana kayak saya mau benar-benar pengen berhenti gitu, atau adakah kegiatan lain yang emang bisa mengurangi dari si bermain judi itu? Kalau kegiatan sih nggak tahu ya kayaknya, tapi kalau misalkan targetan untuk berhenti kayaknya saya harus mencoba ataupun mungkin gitu kan, saya harus mencari pekerjaannya di mana pekerjaannya itu kayak emang benar-benar sibuk gitu kan, Ya. nggak sempet buat buka HP ataupun lain sebagainya, ini kayak gitu. Oh iya. Baik. Nah, bagaimana sih pandangan kamu apabila kamu ini tuh kekhawatiran kamu apabila tidak bisa berhenti dalam bermain judi untuk kedepannya? Saya khawatir kedepannya tuh lebih apa ya, lebih buruk lagi lah, soalnya sekarang saja saya sudah merasakan gitu kan, kayak imbasnya kita ketika saya bermain game gitu kan, mulai dari ya banyak sekali apa ya sebenarnya tuh barang-barang saya yang diperjualkan gitu kan demi untuk mencapai ataupun memainkan game judi itu gitu. Jadi kedepannya saya khawatir banget ketika saya mulai bekerja benar gitu kan. Nah, sekarang yang mungkin lebih apa ya, masih sekolah ya, masih ada di orang tua gitu, tinggal terbuat udah bekerja, udah punya pendapatan sendiri, terus masih bermain judi online, ya saya kayaknya nggak bakal bisa hidup tuh. Setiap kali dapat uang pasti dipengen semua gitu, kayak gitu. Nah, mungkin untuk saat ini seberapa yakin sih kamu untuk kedepannya bisa berhenti dalam bermain judi itu? Masih 50-50, Masih berpikir. masih bimbang juga, soalnya gimana ya, lihat teman-teman juga kan nggak ribet juga kan. Terus tergantungan saya ataupun ke rasa penasaran saya buat mencoba juga masih tinggi gitu. Kayak gitu tuh masih ya 50-50 kayak. Ya. Nah, mungkin misal nih, apa sih yang terjadi pada diri kamu apabila itu kamu itu bisa berhenti dalam bermain judi gitu? Ya mungkin dari segi apa ya, perlengkapan saya bakal lebih terpenuhi mungkin, ataupun kebutuhan saya gitu kan, baik dari barang ataupun keseharian kayak sambil muka dan sebagainya, mungkin bakal Normal lah ya. Iya, bakal lebih normal, bakal lebih produktif, lebih baik lagi Dari sebelumnya ya. iya. Baik. Tadi kan dari kamu kan hambatannya dari teman yang terbesar. Mungkin adakah ada hambatan lain nggak selain dari teman? Kayaknya sih buat manajemen uangnya kayak.
Jadi jangan Untuk uang. sampai pertama mungkin jangan sampai pegang uang yang besar gitu ya, apalagi uangnya di saldo gitu. Ini lebih baik pegang uang cash aja yang pas-pasan gitu, biar ya kalau ke sekolah gitu buat gaji mama jajan doang yang lebih gitu, yang kayak gitu. Mungkin nih jika Anda benar-benar untuk memutuskan berhenti bermain judi, langkah awal apa sih yang akan Anda ambil gitu untuk kedepannya? Mungkin karena tadi mungkin ya saya buat menerima apa uangnya itu nggak secara langsung gitu. Awalnya saya pengen ada orang yang bisa memanajemen keuangan saya biar lebih stabil lagi gitu, biar kejaga lah gitu uang pribadi Emang saya. dari segi memanage uangnya ya. Nah mungkin ada gak sih kayak dukungan dari teman sekitar ataupun orang tua yang ingin gitu bahwa kamu itu berhenti dalam bermain judi? Dukungan Si kakak kayaknya bisa, gimana dukungannya Pak, boleh tahu? mungkin manajemen uangnya diatur sama kakaknya. Sudah ada yang ngawasi ya? Iya, soalnya saya lebih dekat sama kakak dibanding sama orang tua. Ya baik. Mungkin saya di sini dapat menyimpulkan ya bahwasanya kamu ini tuh mengalami adiksi dalam bermain judi yang faktor penyebabnya awal itu karena emang diajak teman dan juga rasa penasaran dalam bermain judi, juga kamu kayak kebanyakan kerugiannya gitu dibandingkan kemenangannya, dan mungkin untuk kedepannya bisa langsung konsultasi sama kakak agar bisa kamu itu mengurangi dalam bermain judi itu. Mungkin sekian dari saya sesi konseling kali ini. Untuk sesi selanjutnya nanti dikabari selanjutnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.